Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Punya pacar atau suami sukanya rebahan, beliin aja Ribbon diesel ini karena sama-sama suka rebahan. Ini mobil diesel low KM karena sukanya rebahan di rumah. Asli cakep. Nah bosku, kali ini kita punya Ribbon Venturer diesel low KM. Nah kali ini kita bicara mobil yang dimana tipe mobil ini sudah discontinue. Jadi untuk harga pasaran mobil ini ya, Ribbon V atau Venturer, itu sekarang itu sesuai kondisi. Karena apa? You kalau mau beli Ribbon itu di dealer masih ada, tapi cuma dapat tipe G atau Zenik. Zenik itu bukan diesel, Zenik itu penggerak depan. Jadi menurut saya kurang worth it. Mau gimana pun namanya Kijang yaitu penggerak belakang. Apalagi ini diesel 2GD terkenal dengan mesinnya yang gurih renyah. Ini unit antik ya, KM 30.000, nanti kita akan review lengkap spek kondisi dari mobil ini. Ya ada harga ada rupa, karena kalau teman-teman ngecek di OLX Marketplace ini kan harganya 400 up ya. Nah kalau tipe Venturer KM 30.000 nggak ada lawan, nggak ada musuh. Jadi sekali lagi ada harga ada rupa. Saya pun dapat unit ini susah, harganya pun cukup tinggi ya karena ada kualitas. Tangan pertama dari baru, dan ini unit mobil dari baru itu belum pernah minum biosolar. Ini dikasih biosolar itu ya juga baru-baru akhir-akhir ini ketika kami pegang. Jadi seperti itu. Dan kalau teman-teman bertanya apakah ada barcode solar, ini ada barcode solarnya sudah dibuatkan, ya barusan kita buatkan. Jadi seperti itu. Nah kalau mobil dari baru itu minumnya Pertamina Deck, suaranya beda. Nanti kita akan dengarkan suara dari mesin diesel ini ya yang renyah. KM 30.000 Venturer tahun 2019 automatic. You mau cari di mana? Cat ini full 100% original. Kita bicara antik. Satu, bicara cat full ori termasuk bumper. Kita bicara cat full ori termasuk bumper depan belakang, berarti sudah tidak mungkin bekas nabrak. Kedua, kita garansi tidak bekas banjir. Ketiga, kita garansi KM asli. Cocok Mas Robi, harga cocok, kita ke dealer, ayo gasken, siap. Unit bagus, ya berani diadu. Jadi seperti itu. Yuk, tidak banyak cang-cengcong, ini unit mobil itu ada pengolahannya dahulu sebelum kita jual. Dari treatment pertama, kita servis unit mobil ini. Kedua, kita lakukan perawatan undercarriage, kolong-kolong bawah. Yang terakhir, kita lakukan salon detailing. Di tangan Garasi Semarang, unit mobil ini jadi perfect dan sempurna kembali. Oke, tambahan lagi, ini unit mobil sudah skuto nano keramik. Istimewa bukan? Hanya ada di Garasi Mobil Semarang. Tonton video ini sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini Innova Ribbon Venturer diesel kami tahun 2019 akan melalui proses tahap pertama sebelum penjualan, yaitu adalah service general check up. Jadi kami benar-benar menyiapkan mobil itu sebelum kita jual ke konsumen dengan kondisi terbaik seprima mungkin. Jadi nantinya konsumen tidak ada beresin PR atau servis lagi. Nah di sini untuk di bagian mesin kita cek, bagian rem kita cek. Apabila ada spare part yang perlu peremajaan, nantinya kita akan belanjakan. Nah di sini ketahuan nih, untuk kampas rem depan itu kondisinya udah 20% lah, udah tipis. Kita belanjakan nanti kampas rem depan untuk diremajakan. Wajar untuk mobil Matic ya, rata-rata tuh penggantian kampas rem depan untuk mobil Matic itu per 30.000 sampai 40.000 kilo. Nah unit mobil ini kan kilometernya 30.000 kilo, sedangkan kampas rem depan itu dari baru belum pernah ada penggantian. Jadi di sini kampas rem depan kita gantikan. Setelah itu kita juga melakukan servis tune up, purging, penggantian oli mesin menggunakan PTT
10W30. Jadi oli yang kami kasih itu oli yang bagus, yang encer, karena melihat kondisi mobil kilometer juga masih rendah. Nah, jadi seperti itu bosku treatment yang kita terapkan di awal sebelum kita jual. Kita lakukan servis general check up dahulu. Setelah itu nanti unit mobil akan melalui proses untuk paintless dent remover atau PDR. Jadi unit mobil ini untuk kategori body cat 100% ori. Demi menjaga keoriginalitas dari body cat tersebut, makanya ada deki-deki atau peyok kita sempurnakan, kita kembalikan menggunakan teknik paintless dent remover oleh tim PDR kami Mas Febri. Jadi ini kita bicara pekerjaan seni ya. Jadi demi menjaga keoriginalitas dari body cat, kita lakukanlah treatment PDR ini bosku. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi di tahap selanjutnya ini kita akan melakukan proses perawatan undercarriage kolong-kolong bawah ya. Jadi benar-benar kita perhatikan betul untuk nilai segi kecantikan dan kebersihan, tidak hanya dari bodi eksterior, interior dan mesin ya. Kali ini kita tambah treatment salon detailing kami dengan cara perawatan undercarriage kolong-kolong bawah. Jadi di sini mobil kita naikkan dan kita melakukan proses treatment cleaning kolong-kolong bawah menggunakan alat jet steam dengan tekanan tinggi serta obat-obat khusus yang akan merontokkan kotoran-kotoran yang berada di kolong-kolong bawah. Oke bosku, jadi di sini juga teman-teman bisa melihat sendiri kondisi kolong-kolong bawah dari unit Reborn Venturer ini sangat bersih dan terjaga, terawat ya. Dan treatment seperti ini juga demi menjaga kondisi kolong-kolong bawah agar kedepannya tidak ada karat atau oksidasi yang terjadi. Makanya sering-seringlah dilakukan perawatan undercarriage kolong-kolong bawah. Dan unit mobil ini juga terhitung low KM, tahun muda, dan unit sama owner sebelumnya juga orangnya sangat ngerawat banget. Makanya kondisi kolong-kolong bawah itu sangat bersih sekali. Jadi memudahkan kami dalam proses perawatan undercarriage kolong-kolong bawah. Backlight jenengan aja. Oke bosku, jadi setelah perawatan undercarriage kolong-kolong bawah sudah kita selesaikan, di sini unit mobil melanjutkan proses untuk salon detailing di bagian eksterior, interior dan juga ruang mesin. Nah, proses seperti ini
kita lakukan untuk memberikan sentuhan manis agar nanti mobil itu tampil cantik dan sempurna. Jadi tidak hanya wanita saja yang perlu disalon agar menjadi cantik ya. Mobil bekas pun perlu sentuhan salon agar tampil cantik dan menawan. Nah, di sini proses salon detailing yang diterapkan oleh tim kami dengan menggunakan obat-obat premium khusus. Dari eksterior bodi kita menggunakan kompon-kompon premium, interior kita juga menggunakan obat khusus yang mengandung disinfektan untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman. Jadi nantinya di interior ketika dibeli konsumen kami pasti higienis dan bersih karena bakteri, virus, kuman sudah bersih atau mati. Dan nanti di akhir juga di bagian ruang mesin kita lakukan cleaning, dan jamur-jamur atau kerak-kerak yang membandel di eksterior juga kita bersihkan menggunakan degreaser khusus. Dan ini unit mobil juga body catnya tergolong sangat rawat. Karena apa? Dengan body cat yang masih bawaan original pabrik, sudah dilakukan nano keramik skuto. Ada kartu sertifikatnya. Nanti ketika kita review kita akan perlihatkan, bosku. Jadi seperti itu, bosku. Nanti bisa dilihat teman-teman hasil akhir dari beberapa treatment kami dan review kondisi spesifikasi unit mobil itu. Kemon, tonton video ini sampai usai. Oke, bosku, jadi di sini kita akan review ya bagaimana spek kondisi dari mobil ini. Nah, ini unit mobil tahun 2019. Jadi kalau kita melihat tahun dari pembuatan mobil ini sudah berjalan 6 tahun. Kilometer sekitar 37 ribuan. Ya, kita bilang 30 ribuan. Nah, di sini sudah saya siapkan kalkulator. Jadi apabila 37 ribu dibagi 6 tahun sama dengan per tahun 6.100 kilo dibagi 365 hari. Yuk bayangin ya, diesel jalan sehari cuma 16 kilo. Karena gini, ini mobil diesel itu biasanya untuk rutinitas harian, apalagi diesel 2KD, diesel 2GD. Yang dimana mobil itu mesin di-grade atau dibuat bandel sekali, diisi biosolar aja masih oke sekali. Rata-rata kilometer mobil ini di tahun 2019 itu udah 100 ribu, 90 ribu, ini 30 ribu. You mau cari di mana? Hanya ada di garasi Semarang. Kita bicara antik, cat full original. Yuk, kameramen, monggo putari dulu pelan-pelan jalan, kasih lihat ke teman-teman semua bagaimana penampilan eksterior dari Ribbon Diesel Venturer 2GD tahun 2019 punya stok kami nih. Ini teman-teman bisa lihat ya, karena warna body catnya ini dia sudah menjadi black attitude. Jadi warna Toyota itu berubah jadi black attitude untuk Innova itu mulai di unit Ribbon mulai 2016. Makanya ini unit mobil hitamnya pekat sekali ya. Dan juga apabila teman-teman melihat di unit mobil ini, kok kinclong sekali Mas Robi? Ini unit mobil sudah dilakukan skuto nano keramik. Makanya benar-benar basah, wet look. Jadi ketika kita lakukan proses salon detailing, unit mobil benar-benar istimewa. Benar-benar cakep sekali. Ya. Nah di sini di bagian pelek, dia peleknya orinya ring 17 dari Venturer. Cuman dilakukan repaint hitam glossy. Karena basicnya Venturer kan peleknya dia hitam top ya. Sini kameramen mendekat. Nah di sini ban pelek semua masih bawaan dari baru. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini masih tahun 2018. Jadi ini pemakaian mobil ini ya, 2019 Venturernya, fakturnya 2019. Jadi seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat spek kondisi dari mobil ini ya. Ciri khas dari tipe Venturer di generasi 2017, 18, 19, 20 sebelum facelift. Dia adalah body kit Venturer yang terpasang di bagian aksen dari bumper depan, termasuk over fender, side kit, dan menyambung hingga di bagian belakang. Inilah ciri khas dari tipe Venturer yang ditonjolkan dari mobil ini. Sekaligus, kalau tipe Venturer, basicnya spionnya chrome ya. Jadi seperti itu. Nah di sini untuk headlamp, untuk tipe V sama Venturer sama dia sudah Pro G, tapi dia biletnya nggak begitu terang. Jadi apabila teman-teman ingin membuat penampilan mobil ini lebih garang, tinggal upgrade pakai Pro G Pro 7 atau eman-eman nih sayang sama originalnya, fog lampnya jadi upgrade pakai Pro 7. Itu membantu penerangan atau pencahayaan
ketika di malam hari. Dan di bagian grill depan, aksen hitam glossy tertampilkan di bagian grill depan. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk mobil kondisi tangan pertama Januari pajak sampai tahun 2026 ya. Jadi pajak panjang, nopol genap. Jadi ini masih tangan pertama dari baru, bosku. Nah, di sini kita tonjolkan bagaimana body catnya nih loh. Bisa buat ngaca. Sini kameramen. Bisa buat ngaca nih loh. Kita bicara ini cat full ori. Jadi teman-teman kalau semisal nggak percaya sama kata-kata saya, teman-teman bisa bawa checker, inspektor, alat pengukuran ketebalan cat. Bisa dicek semua dari bagian kap mesin, bumper, depan, belakang. Apakah benar ini original sesuai yang saya katakan? Monggo silahkan bawa checker, inspektor, tukang cat ya, atau alat pengecekan ketebalan cat untuk mengukur apakah ini semua kondisi body cat original. Kita bicara unit antik, cat full ori, jarang ada. Nah, kalau nggak percaya, kamera coba dekatkan ke sini, kelihatan nggak sih? Nah, di sini tuh masih ada listarian nat pabrikan. Coba dekatkan kamera, kelihatan nggak sih? Kalau semisal nggak begitu kelihatan ya mohon maaf. Nah, ini jeruan dari bumper sama fender, jeruannya tuh masih sama. Nggak bisa menipu. Coba ke bagian belakang, tariannya list ini loh. Jadi kalau bumper itu masih cat original, pojokan listnya itu masih kelihatan. Nah, kalau kalian paham tentang di dunia pengecatan, ngelihat jeruan dari pernisnya aja kelihatan. Jadi seperti itu. Kita menilai kondisi mobil catnya terutama original apa enggak itu ya berdasarkan pertama pernisnya. Jeruannya harusnya sama. Kalau kalian paham. Tapi seperti itu kan yang paham ya orang-orang yang memang main di mobil bekas. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman sudah melihat sendiri kondisi eksterior dari mobil ini. Ban ini masih bawaan dari baru, empat-empatnya. Ban serep juga belum pernah turun. Nah, di treatment sebelumnya teman-teman juga melihat bagaimana kami ketika menjual mobil tuh, kita lakukan service general check up, terus perawatan undercarriage kolong-kolong bawah, finishingnya salon detailing. Nah, di sini teman-teman jadi beli mobil tuh udah tinggal pakai doang. Yuk kita ke bagian belakang dulu. Saya di sini ingin memperlihatkan spare part yang kemarin kita lakukan peremajaannya. Nah, di sini kita melakukan penggantian oli menggunakan PTT. Ini kalau teman-teman yang pemain mobil pasti tahu kenapa saya menggunakan oli PTT, karena oli PTT dari segi kualitas Thailand itu adalah kiblatnya otomotif ya. Apalagi PTT itu kan pabrikan dari BUMN-nya Thailand. Jujur kualitas solar Indonesia sama Thailand sangat jauh. Sangat jauh. Di sana solar itu B7. Jadi kandungan sawitnya cuma 7%. Tapi di Indonesia biosolar itu B30. Kandungan sawitnya itu 30%. Jadi di sana itu biosolar itu harganya sama dengan biosolar sini. Tapi kandungannya berbeda jauh. Makanya waktu itu saya pernah ke Thailand. Berkunjung ke pabrikan PTT. Ada di YouTube saya pernah saya buat konten. Di sana tuh kelasnya high S ya. High S kilometer 300 ribuan. Karena solarnya bagus di sana dan perawatan di sana juga bagus ya. Suaranya itu kayak mobil ribbon diesel yang mungkin baru kilometer 30 ribu, 40 ribu sama. Padahal high S di sana untuk travel loh ya. Tapi kondisinya asli cakep. Itulah kelebihan kenapa Garasi Semarang menggunakan oli PTT. Nah, di sini item spare part penggantian selain ada oli, filter oli, ada peremajaan di kampas rem ya. Nah, ini kampas rem depan kemarin tipis nih. Nah, ini tipis. Jadi ini kampas rem dari baru belum pernah diganti ya. Umum kampas rem itu rata-rata umurnya 40.000 kilo. Nah, di sini kita remajakan. Jadi benar-benar konsumen itu beli mobil di GMS tinggal pakai doang. Terus ini kita pampangkan ini kelengkapannya. Coba kameramen mendekat. Pertama ada kartu garansi Rust Protection dari Toyota Auto 2000. Kedua, buku manual, buku servis lengkap. Nih, riwayat record service di tahun 2022 di kilometer 30.000 ya. Kilometer real asli sekarang 30 berapa ya, nanti kita lihat di speedometer. Buku servis plus nih ya, skuto ya, nano keramik ya, lengkap. Jadi benar-benar lengkap. Terus kunci kilas juga ada 2. Nah, ciri khas dari unit tipe Venturer adalah dia keyless engine start stop button. Dari segi eksterior itu body kit ya, spion chrome. Terus di interior itu jok captain seat dan juga keyless engine start stop button. Dan hanya tersedia
di tipe Venturer. Terus ini untuk kelengkapan emergency kit juga masih ada. Emergency kit dan juga tanda bahaya segitiga, lengkap ya. Nah di sini teman-teman dilihat di bagian lantai bawah itu juga udah dikasih karpet 3 dimensi ya. Nanti kita akan bahas lah di bagian interior. Ini kita fokus ke eksterior dulu. Terus apakah ini mobil bebas laka atau banjir Mas Robi? Yuk sini, kasih lihat nih. Tulangan bodi belakang ini utuh ini ya. Nih kameramen bisa mendekat, utuh. Tidak ada bekas nabrak ya. Jaminan kita bicara cat aja tuh full ori ya. Kita bicara tuh cat full ori. Berani garansi aku. Kalau kita mau ke dealer ya yuk wes gitu tok weh. Full kaca juga full ori, sealer masih original semua. Jadi kalau bicara unit mobil ini nyacat kualat. Jadi seperti itu. Yuk, ini kameramen saya pegang kameranya biar nanti kita lega nge-review di interior ya. Nah, di sini ini kamera saya pegang. Lanjut kita akan nge-review di bagian interior. Nah, ini tulangan-tulangan ini utuh semua ya. Tak lihat ke teman-teman semua. Terus ban serep ini juga belum pernah turun nih. Ban serep nih. Ban serepnya ini belum pernah turun. Nah, ini kolong-kolong bawah teman-teman bisa lihat. Kemarin kan kita lakukan perawatan undercarriage kolong-kolong bawah ya. Jadi kolong-kolongnya sekarang bersih sekali. Nah, di sini tingkat kualitas dari Garasi Mobil Semarang berani diadu dalam soal kualitas unit mobil bekas. Ya, coba cari unit mobil bekas dengan kualitas SOP prosedur seperti ini. Mungkin ada tapi nggak banyak. Tapi yang berani menunjukkan semua kondisi detail hanya Garasi Mobil Semarang. Nah, kolong-kolong bawah ya, aman. Apakah ini bekas banjir Mas Robi? Oh, berani jamin. Yuk kita lihat di kolong-kolong jok nih. Kolong-kolong jok aman Sulaiman. Tidak ada bekas banjir. Kita bicara unit antikan bosku. Nah di sini interior ciri khas dari Venturer ya. Ditimbulkan dari setir. Dia wood panel pada bagian lingkar atas. Dan perpaduan interior black dan wood panel inilah yang membuat kesannya dia mewah dan elegan. Kilometer sekarang 39.000. Ya, 39.000. Terus jok juga sudah pakai karpet 3 dimensi ya. Jok sudah karpet 3 dimensi. Nah, ambient light inilah yang menimbulkan bahwasanya ini tipe tertinggi di kelasnya. Nah, untuk ambient light ini juga tersedia di tipe V ya. Tapi untuk jok captain seat hanya tersedia di tipe Venturer. Asli cakep ya. Ini TV konsol ya. Sudah TV konsol bosku. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat sendiri spek kondisi dari unit mobil ini. Keyless engine start stop button juga teraplikasikan original bawaan dari mobil ini. Oke, selanjutnya kita akan review di bagian ruang mesin ya. Kita bicara untuk sealer-sealer pintu ini masih ori semua. Nggak usah saya bahas karena ini cat aja masih ori. Kita bicara unit antik cat full ori ya bosku. Oke, lanjut di bagian ruang mesin. Pertama di baut kap mesin ini juga masih ori, belum pernah bukaan, masih perawan. Ya, kalau sudah nggak perawan biasanya kelihatan kap mesinnya bekas bukaan. Sealer ini juga masih original. Sealer dari kap mesin masih kaleng jreng. Nah di sini teman-teman bisa lihat apron bullhead utuh semua, tidak ada bekas nabrak. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kilometer 30.000, pastinya spidol-spidol checklist pabrikan ya. Di baut-baut, soket, sensor, semuanya masih ada. Terpampang nyata. Oke, di sini saya ingin mendengarkan suara dieselnya. Pak Iwan, bisa bantu starter nyalakan suara mesinnya. Nah, ini untuk speaker atau mic kita dekatkan. Renyah ya. Suaranya renyah sekali. Renyah banget bosku. Ini loh. Ini posisi mesin hangat ya. Dalam artian temperaturnya di suhu setengah ya. Jadi kondisi mobil dari tadi sudah saya panasi. Padahal itu mesin Ribbon 2 GD itu pasti ada penguapannya dikit. Nah karena kalau mesin itu tidak pernah minum biosolar dari baru,
garing. Biasanya ada penguapannya dikit. Itu ciri khasnya Ribbon 2GD. Tapi di sini teman-teman bisa lihat garing dari stick oli. Biasanya tuh ada loh penguapannya dikit. Pak, bukain tutup oli, Pak. Nah, ini kuat apa enggak nih? Tutup olinya nih, Pak. Wah, bisa Pak Iwan nih. Mantap. Tidak ada penguapannya. Garing. Garing. Kita tutup dulu, tutup olinya. Nah, ada sedikit yang ketinggalan yang lupa saya bahas dari tadi ya. Jadi untuk tipe Venturer yang membedakanlah tipe V atau tipe G, dia dari segi keselamatan, dia dilengkapi oleh 5 airbag. Nah, di sini yang akan kita bahas, airbag yang ingin saya tunjukkan. Hanya tersedia di tipe Venturer. Pertama ada airbag di bagian jok sebelah kanan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, bisa mendekat ini SRS airbag di sini. Terus supir di bagian setir ya, bagian klakson juga ada. Terus di bagian bawah setir. Nah, di sini nih. Nah, ini juga ada nih. Jadi tersedia 5 airbag. Di bagian supir itu ada 3 titik. Bagian bawah setir, bagian klakson setir, bagian jok supir. Nah, di bagian penumpang sebelah kiri juga tersedia 2 airbag. Jadi tipe inilah yang menggambarkan bahwa ini loh kasta tertinggi di tipenya, Venturer. Ya nih, airbag sama ini, ada 2 titik. Nah, inilah yang menggambarkan bahwasanya dari segi safety atau keselamatan ada 5 titik airbag yang ditimbulkan dari fitur keselamatan Innova Ribbon ini. Nah, selain itu juga ada fitur yang membedakan dari tipe V sama tipe G adalah vakum pada bagian bagasi. Jadi apabila kita nih lupa menutup bagasi kurang rapat. Jadi ini kita contoh. Yuk kameramen mendekat, coba dibuat 0,5. Nah, ini kan aku nutupnya nggak kenceng nih. Langsung disedot. Kecepet tadi tanganku, waduh. Jadi dia ada sistem vakum pada bagian bagasi. Inilah tipe tertinggi di kelasnya Venturer Ribbon. Dan tipe tertinggi inilah ya Venturer yang benar-benar menunjukkan kasta tertingginya lagi. Sekali lagi saya bahas itu adalah untuk power window 4 dia sudah all auto. Tangan saya nggak megang ya. All auto pada 4 power window tersedia pada Innova Ribbon Venturer ini. Nah, di sini biasanya apabila mobil diesel 2KD, 2GD diimbangi dengan mesin yang prima, sehat, plus matic yang responsif, pastinya sangat membantu untuk kinerja dari transmisi. Nah, di sini saya ingin kasih lihat sedikit lah. Ini mesin sehat, matic sehat. Oke, bagaimana? Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ketika saya spinkan atau burn out-kan roda belakang. Nah, itu memperlihatkan bahwa matic-nya itu responsif diimbangi dengan tenaga mesinnya yang worth it sekali. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya bosku. Sudah saya review lengkap spek kondisi mobil ini. Nah, buat teman-teman yang minat sama mobil Ribbon Venturer 2019 ini, silakan WhatsApp aja ke nomor yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar channel ini semakin jaya di dunia otomotif Indonesia. Terus follow ikuti media sosial kami @garasi_smg agar teman-teman selalu mengikuti perkembangan terbaru terus dari Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.